Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, baru join, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, kita tanpa basa-basi bacain novel Martial Back chapter 5690. Di sini diceritakan Monaya menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara yang tidak perlu berpura-pura bodoh. Selama 10 tahun terakhir, meskipun kamu mampu merebut 90% dari sumber daya klanku, ya hanya karena klan saya tidak mengubah strategi kita, tetapi jika ini terus berlanjut, klan saya kemungkinan besar akan sepenuhnya menyerah pada penambangan sumber daya Battlefield. Pada saat itu berapa banyak yang bisa dipanen oleh saudara yang, jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Karena klan tinta tidak lagi pergi ke Battlefield untuk mengekstraksi sumber daya yang secara alami tidak akan dapat mencerah apapun. Namun ini tidak mungkin, sumber daya di Battlefield adalah bagian tak terpisahkan dari klan tinta saat ini. Klan tinta membutuhkan sumber daya ini untuk mempertahankan keunggulan pasukan mereka sendiri, dan mereka juga membutuhkan sumber daya ini untuk mendukung budidaya elit mereka. Tanpa persediaan di medan pertempuran tinta, kekuatan keseluruhan klan tinta mungkin tidak terpengaruh untuk waktu yang singkat. Tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan keseluruhan klan tinta pasti akan sangat menurun. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh klan tinta. Di sisi lain, ras manusia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, hanya saja Yangke sendiri ditahan di Noretun Pass, tapi sekarang dia tidak ada hubungannya, tidak ada salahnya menahan diri di sini. Yangke sangat menyadari hal ini, jadi dia tetap tidak bergerak, melihat bahwa dia tidak bisa meyakinkan Yangke. Monaya hanya bisa menghela nafas dan meluruskan jarinya. 10%, saudara yang harus puas dengan 10% dari sumber daya klanku. Yangke berkata dengan ringan, secara logika 10% tidak terlalu sedikit, tapi itu masih belum cukup. Monaya mengerutkan kening, saudara yang berapa yang kamu inginkan? Tolong bicaralah terus terang. Bagaimana dengan ini? Kamu dan saya sama-sama mundur selangkah. Kamu tidak ingin 50%, jangan katakan apa-apa tentang 10%, hanya 40%, 20%, Monaya yang menawar. Yangke memberikannya sejenak sebelum mengulurkan tangannya dan memberi isyarat 30%. Monaya tidak. Kamu tidak perlu menurunkan harga lagi, 30% adalah garis bawahku. Jika klan tinta masih tidak setuju, maka tidak perlu bernegosiasi. Sikap Yangke yang mendominasi membuat hati Monaya terbakar amarah. Jika kata-katanya membuatnya diam, apa gunanya melanjutkan diskusi? Monaya bertanya, apakah orang ini ada di sini untuk merampok atau menyebabkan masalah? Namun segera Yangke melanjutkan, semua bahan yang ditambang dari dunia luar dapat diterima oleh klan tinta setiap 10 tahun, tidak setiap 5 tahun. Klan tinta akan mengumpulkan 30% dari bahan yang mereka tambang dan mengirimkannya kepadaku. Jika kamu setuju, di masa depan saya tidak akan menghentikan tim penambangan klan tinta. Monaya mengangkat alisnya, jika itu masalahnya ada banyak ruang untuk bermanuver. Sejujurnya jumlah sumber daya yang dikirim kembali oleh masing-masing tim berbeda, dan kualitasnya juga berbeda. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, tidak ada yang akan tahu sumber daya apa yang telah mereka bawa kembali. Yangke mengatakan dia menginginkan 30%, tetapi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber daya yang ditambang oleh masing-masing tim? Klan tinta ini tidak akan mengizinkannya melakukannya, bahkan jika klan tinta hanya memberinya 20% atau kurang, akan sulit baginya untuk menyadarinya. Tentu saja jika itu terlalu sedikit, Yangke tidak akan pernah setuju. Jadi ketika dia mengatakan dia menginginkan 30%, itu sebenarnya cara yang bagus untuk mengatakannya, dan dia seharusnya membuat beberapa prediksi tentang bagaimana persediaan akan dikirimkan. Setelah keheningan singkat, Monaya mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, saya dapat menyetujui permintaan saudara yang. Aku punya syarat lain, kata Yangke. Monaya tahu bahwa segalanya tidak sederhana itu. Setelah kontak yang begitu lama, bagaimana Yangke bisa begitu mudah dimanfaatkan? Saudara yang, tolong bicara. Monaya mengulurkan tangannya. Mata Yangke menyapu melewatannya dan melihat ke arah Battlefield. Di berbagai medan pertempuran domain besar, saya tidak ingin melihat satupun raja besudu. Dia memang sudah menebaknya. Monaya diam-diam terkejut. Menggue telah menjadi pesudu Loyalot 10 tahun yang lalu, tapi dia tetap bersembunyi. Secara awal Loyalot adalah menggunakannya untuk pergi keluar dan memancing Yangke pergi, tetapi dalam 10 tahun terakhir, Yangke sama sekali tidak muncul di Noretun Pass, seolah-olah dia telah waspada terhadap jebakan di sana.
Monaya awalnya curiga bahwa Yangke sudah menebak sesuatu, tapi sayangnya dia tidak punya cara untuk membuktikannya. Sekarang dia mendengar kata-kata Yangke, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kecurigaannya benar. Selain itu, Monaya awalnya berencana untuk menunggu sampai masalah ini diselesaikan sebelum membiarkan Meng Kuei terus bersembunyi di balik bayang-bayang dan bergabung dengan Royal Lord untuk menjaga Norethun Pass. Sementara dia, Monaya akan meluangkan waktu untuk pergi ke medan perang garis depan untuk mengawasi berbagai hal. Dengan cara ini, penambahan episode Royal Lord akan cukup untuk mengubah hasil dari medan perang domain. Namun sebelum dia bisa mengimplementasikan rencana ini, Yangke membungkamnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia setujui dengan santai. Tetapi Monaya tidak ragu sedikit pun dan hanya tersenyum. Saudara yang dapat yakin, saya telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Royal Lord telah berkultivasi pintu tertutup. Dan saya sudah mengurus semua masalah besar dan kecil, jadi tidak mungkin saya bisa pergi ke medan perang garis depan. Makna di balik kata-katanya seolah-olah dia adalah satu-satunya episode Royal Lord dari klan Tita. Yangke tidak menunjukkannya, dia juga tidak berniat memverifikasinya. Perasaan krisis yang dia rasakan dari mendekati Norethun Pass beberapa kali selama 10 tahun terakhir sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa Monaya bukan satu-satunya raja episode. Sambil tersenyum dia berkata, karena itu masalahnya, apakah masalah ini sudah selesai? Monaya merenung sejenak sebelum mengangguk. Bagus. Yangke tertawa dengan santai meraih sesuatu di udara sebelum melemparkannya ke arah Monaya. Monaya memasang ekspresi waspada saat dia mendengar Yangke berkata, sudah kubilang terakhir kali di Norethun Pass bahwa aku akan mentraktirmu minum. Kerjasama hari ini menyenangkan, toples anggur berkualitas ini milikmu. Monaya mengulurkan tangannya dan mengambilnya, menemukan bahwa itu hanya toples anggur dan bukan semacam artefak. Prinsip ruang sedikit berfluktuasi dan ketika Monaya melihat ke atas, Yangke tidak terlihat. Meskipun dia terus-menerus memperhatikan gerakan Yangke, dia hanya bisa samar-samar merasakan arah di mana dia melarikan diri. Ada lokasi tepatnya tidak mungkin untuk menentukan kecuali dia mengejarnya. Dalam hatinya dia diam-diam terkejut pasti tahu orang ini menjadi lebih dalam. Jika ini terus berlanjut, siapa di klan Tita yang akan bisa menghentikannya? Suara Yangke terdengar di samping telinganya. Dalam ketentuan hari ini 5 tahun dari sekarang, saya akan mengirim pesan untuk memberitahu kamu tentang lokasi pertukaran barang. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir saya telah memperoleh banyak persediaan darimu. Jadi saya tahu berapa banyak bahan yang ada ketika saya tiba untuk menyerahkan persediaan. Tolong jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, saya akan menolak untuk menerimanya. Menolak tunjangan secara gratis, Monaya menyipitkan matanya sedikit saat toples anggur di tangannya pecah dan anggur itu terciprat ke udara. Dengan menus dingin, dia berbalik dan terbang ke arah Norethun Pass. Meskipun Royal Lord telah memberinya wewenang penuh untuk menangani masalah ini, sekarang setelah ada hasilnya, dia perlu melaporkannya kepada Royal Lord. Dia berharap Royal Lord menjadi marah, tetapi sekarang selesai.